Jadi pagi ini kita akan mereview mengenai satu emiten yaitu Bank Mandiri. Mereka baru aja rilis first Q result mereka. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini mereka mulai tahun ini dengan cukup baik ya. Net profit kita lihat di sini 12,5 triliun itu tumbuh 25% secara year on year. Ini kalau kita melihat ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama interest income. Ini kita melihat interest income ini tumbuh 21% secara year on year. Jadi kalau tahun lalu itu pertumbuhan laba itu lebih didorong oleh penurunan beban bunga, tapi untuk tahun ini akan lebih didorong oleh kenaikan interest income. Nah, yang kedua ada penurunan beban provisi yang juga cukup lumayan 5,7% secara year on year. Ini seiring dengan penurunan NPL yang cukup konsisten dari kuartal ke kuartal. Nah, kalau kita melihat di sini NPL rasio ini turun kembali terus di bawah 2%, saat ini 1,8% dibanding kuartal kemarin 1,9%. Sedangkan angka NPL coverage saat ini juga sudah mencapai 303%, angkanya sudah cukup tinggi. Jadi seharusnya sih ini penurunan beban cadangan akan terus berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya. Kemudian di cat sebelah kanan, restructured loan ini juga terus melandai, saat ini hanya 3,7% dari total loan. Ini kita melihat ini salah satu yang terendah di antara 4 bank besar. Jadi kondisi Bank Mandiri saat ini cukup kuat dan cukup stabil. Jadi karena riset yang cukup baik ini, kita maintain buy recommendation. Target price kita di 6.300 itu based on target BB kita di 2,1 kali. Angka ini kalau kita lihat secara valuasi BB emang udah cukup tinggi ya. Tapi secara historical sih harusnya dengan perbaikan dari profitability mereka, ROE juga membaik di atas 15-20%, harusnya ini deserve valuation yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai result dari Bank BNI. Mereka juga rilis first Q result. Ini juga relatively inline dibandingkan dengan konsensus dan juga estimasi kita. Jadi laba dia itu 5,2 triliun, itu tumbuh 31% secara year on year. Ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, interest income ini juga sama seperti Mandiri tadi. Interest income dia tumbuhnya cukup tinggi sampai di atas 20%. Ini karena memang ini kan fokusnya ke corporate loan, di mana dengan kenaikan suku bunga itu loan yield mereka itu otomatis repricing ya. Jadi ini membuat interest income dia cukup tinggi kenaikannya. Kemudian yang juga menjadi catatan kita, interest expense ini juga naiknya cukup tinggi. Ini karena seperti BUMN yang lain, ini mendapat limpahan dana yang cukup signifikan di kuartal keempat kemarin, sehingga ini membuat beban bunga mereka naik cukup tinggi. Net interest income mereka tumbuhnya cukup moderat di 12% secara year on year. Namun kita lihat ini ada non interest income, ini turun 13% secara year on year. Karena dengan adanya kenaikan suku bunga, itu BNI membukukan beberapa loss di financial asset mereka. Nah, kemudian PPOP kita melihat cukup relatif flat, hanya tumbuh 1,6%. Namun untungnya BNI ini membuka penurunan beban provisi yang cukup signifikan secara year on year, ini hampir 40%. Sehingga ini mampu mengangkat net profit mereka tumbuh cukup tinggi 31%. Nah, kemudian kalau kita melihat NPL mereka itu relatif flat ya, masih 2,8% di kuartal 1 kemarin. Tapi ini secara year on year ini sudah membaik cukup signifikan. Tahun lalu itu 3,5%. NPL coverage saat ini di 287%, jadi ini sudah cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat restructured loan sendiri juga terus melandai seperti Mandiri tadi, namun ini masih cukup tinggi. Saat ini masih di 7,3% dari total loan. Sedangkan impact dari bad debts-nya Waskita dan Garuda GMFI itu memang ada pembukuan pencadangan tambahan, namun ini masih berada dalam guidance BBNI. Jadi harusnya sih nggak akan ada kenaikan lonjakan beban pencadangan yang signifikan di tahun ini. Jadi overall kita juga masih maintain buy di BNI, target price kita di 12.400, ini imply target BB kita di 1,4 kali. Sekian dari saya, makasih.